Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, menurut BMKG Indonesia dan juga para pakar gempa dari luar negeri mengatakan Indonesia punya peluang mengalami gempa, apalagi Jawa yang memiliki 2 sesar raksasa di Jawa ini, termasuk di Jabodetabek sampai ke Cirebon, kemudian di daerah Jawa Timur termasuk Jogja, itu ada sesar yang sangat besar, ditambah beberapa sesar lainnya. Ini kalau terjadi gempa yang dahsyat, diperkirakan sampai 9,5 skala Richter. Akan seperti apa nasib kita ke depan? Allahu a'lam. Kita hanya berdoa dan berharap semoga tidak, semoga tidak. Saya juga berharap demikian dan kita aminkan bersama-sama. Mari, amin ya rabbana amin. Kulali, seorang pakar gempa Australia, baru saja menyampaikan bahwa dari Selat Sunda sana, dari Pandeglang, ada potensi gempa di dataran dangkal. Dan ini yang paling dikhawatirkan, Pak. Ini bisa menimbulkan tsunami setinggi 57 meter. Tsunami ini akan mengejar sampai seluruh Banten sampai ke Jakarta. Kalau 57 dari sana sampai Jakartanya sisanya 15 meter ketinggiannya. Apapun itu kita aminkan lagi, semoga tidak pernah terjadi. Amin. Tapi mereka bicara bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah pakar dan ahli. Ketika mereka memperingatkan, maka layak untuk kita mengambil kesiagaan. Saya hanya sarankan pada kita, yang mampu menghentikan bencana yang sudah diprediksi perkiraannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ambil cara bagaimana Allah bisa mengalihkan atau menghentikan rencana bencana yang akan terjadi itu. Caranya gimana? Nabi sudah kasih tunjuk kepada kita. Pertama, lakukan taubat massal. Indonesia harus bertaubat. Dari apa bertaubat? Indonesia harus umumkan taubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintahnya, ulamanya, ya. Apa yang harus masyarakatnya diajak? Yang diajak taubat itu adalah negara Indonesia ini dengan rakyatnya. Satu, hentikan menzalimi para alim ulama. Gus Nur hari Kamis tanggal 27 Oktober, dia menerima hari Kamis itu surat panggilan. Statusnya sebagai tersangka. Gus Nur menyampaikan dalam bentuk video, dia sampaikan, silakan laporkanlah. Sekarang saya sudah tersangka. Paling-paling saya hanya ditangkap, dipenjarakan. Atau mungkin bisa jadi saya dibunuh. Terserah kalian mau buat apa. Saya tidak ada takut. Tapi ingat oleh kalian, Allah Maha bangun. Allah Maha membalas. Allah Maha hidup. Allah pasti akan melakukan apa yang akan dilakukannya kepada kalian. Catat oleh kalian katanya. Mulai jam ini, dari detik ini juga, kalian catat semua. Kalian akan menyaksikan hal-hal yang tidak pernah kalian inginkan selama ini. Ditindaklanjuti oleh Polda Palu. Yang gempa besar besoknya, maghribnya. Jadi hanya selang 24 jam terjadi gempa besar di Palu sana. Anehnya, semua rumah bangunan gedung yang ada di sekitar rumahnya dan pesantrennya Gus Nur yang ada di Palu hancur, tapi gedung dan rumahnya, pesantrennya Gus Nur utuh seutuh-utuhnya, berdiri kokoh, rapi serapi-rapinya, sebelah-sebelahnya rata. Masya Allah, Allah kasih lihat. Bahkan kantor Polda yang ada pun tenggelam oleh tsunami. Tidak sedikit jumlah para aparat yang sampai hari ini belum ketemu. Ya Rabb, jangan sakiti ulama. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah negeri Republik Indonesia tercinta ini. Anda berutang ke sana kemari dengan harga dan angka yang sudah sangat gila-gilaan. Dan ini membahayakan untuk NKRI ke depan. Sekarang mau Anda tambah hutang berapa? Silahkan tambah. Anda bangun di sana sini. Tapi dengan perilaku Anda menyakiti para alim ulama. Mereka wali-wali Allah di muka bumi ini. Mereka kekasih-kekasih Allah di muka bumi. Allah ratakan semua. Allah habisi semua yang kalian bangun. Bahkan nyawa kalian pun tidak akan terselamatkan. Ingat ini baik-baik, wahai para penguasa. Anda tak lama berkuasa, hidup Anda juga tidak lama di muka bumi ini. Jika para alim ulama tidak Anda perlakukan dengan mulia. Ibarat Allah yang kami muliakan, tidak ada rezim yang ada dalam sejarah lalu menentang para pembawa-pembawa dakwah, melainkan rezim itu akan berakhir dengan tragis. Baca sejarah, buka Al-Quran, buka sejarah. Bagaimana setiap rezim yang berani menentang pembawa-pembawa dakwah dengan tragis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa
syayatinal insi wal jin. Musuh-musuh dakwah ini adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin. Demikian Allah firmankan, yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Konspirasi mereka sesama mereka saling rapat dan akrab dalam rangka memadamkan dakwah, tapi pada ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, kalau kebenaran sudah diusung dan dibawa, diperjuangkan, yang batil pasti akan enyah. Apa yang kurang dari Firaun? Puncuk dan puncak kekuasaan-kekuatan saat itu di tangannya. Negara-negara mana yang tidak takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Firaun? Kekuasaan yang luas, bala tentara yang banyak, persenjataan yang hebat, media semuanya di tangannya, semua kekayaan ada di tangannya. Kurang apa Firaun? Dan Musa hanya seorang pendakwah biasa. Musa dengan pendampingnya Harun, Bani Israel orang-orang rakyat biasa, tapi mereka bersama Allah yang Maha Perkasa. Ketika semakin zalim Firaun kepada Musa dengan fitnah yang bermacam-macam, dengan cara yang bermacam-macam untuk menghabisi Musa, akhirnya Firaunlah yang habis. Bala tentaranya habis, lumpuh semua. Bukan sekedar lumpuh, mati semuanya. Ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah. Kisah Firaun ini terulang abad demi abad, terus terulang dan berulang. Namrus sebelumnya, Ibrahim yang disasar. Namrus habis, dihabisi bala tentaranya oleh Allah hanya dengan tentara kecilnya berupa lalat. Namrus pun sekarat mampus. Bala tentaranya hebat-hebat, kekuasaannya yang hebat, semuanya habis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyakiti wali Allah di muka bumi, yaitu Ibrahim alaihis salam, Nabiullah dan Rasul Allah, Abul Anbiya Ibrahim alaihis salam. Nabi Muhammad disakiti oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Di Mekah dia petentang-petenteng ke sana kemari seolah dunia miliknya, membangun koalisi dan jaringan internasional kemana-mana dalam rangka menyakiti Nabi Muhammad, menyakiti para sahabat. Habis mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezim manapun di muka bumi ini, kalau sudah berhadapan dengan dakwah ilallah, berhadapan dengan ahli-ahli dakwah, para alim ulama, pembawa dakwah, pembawa kebenaran, Allah pasti akan tetapkan in lan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan didapatkan sunnatullah itu bisa berubah, tidak akan pernah berubah. Sunnatullah itu tetap akan terulang. Saya tidak tahu omongan ini akan sampai tidak ke telinga para pemimpin dan berkuasa yang sedang memimpin di Indonesia. Saya tidak ingin para pemimpin yang ada, rejim yang ada berakhir tragis. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Saya tidak punya wewenang apa-apa dalam menurunkan azab. Saya tidak menginginkan azab turun ke Indonesia ini. Saya ingin pemimpin kita memimpin dengan baik dan benar. Roda kepemimpinan pemerintah berjalan dengan baik dan benar. Masyarakat hidup dengan makmur, sejahtera, tertanggulangi masalah-masalah berat kehidupan mereka. Agama juga terjaga dan terawat. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terwujud. Ini yang saya mau. Tapi ketika yang dilakukan kebalikan daripada itu, maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah suatu negara, suatu bangsa, penduduknya benar imannya kepada Allah dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami bukakan selebar-lebarnya pintu-pintu barakah dan kebaikan dari langit dan juga yang keluar dari bumi. Walakin, tetapi sayang, kadzabu, mereka mendustakan, mereka melawan dan menentang. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kapan siksaan itu? Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun? Apakah mereka merasa aman ketika dosa sudah dibuat di mana-mana, maksiat sudah dilakukan di mana-mana? Mereka masih merasa aman daripada siksa dan azab kami yang datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba. Wahum naimun, mereka sedang di rumah-rumah mereka, mereka sedang kumpul-kumpul dengan keluarga mereka, mereka sedang mau tidur atau sedang tidur.
datang kepada mereka siksaan kami wahum naimun. Awa amina ahlul qura ayati yaum ba'suna duha, atau kami siksa mereka di waktu duha wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Baik saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Mari kita istighfar dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.